Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau muji Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk saudara-saudara kami, kakak, adik, dan keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan hari lepas hari. Tuhan memberkati makan dan minum kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat pohon-pohon itu setiap hari, setiap tahunnya semakin tinggi dan semakin besar. Demikian juga iman kita kepada Tuhan Yesus juga harus semakin besar hari lepas hari. Bagaimana iman kita bisa semakin besar kepada Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan membaca Alkitab dan berdoa. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu.
mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami masih bisa sekolah minggu meskipun di rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat tentang yel-yel kita? Yel-yel kita tentang Alkitab masih ingat? Ya, kalian memang anak-anak yang pinter-pinter. Supaya kita ingat terus tentang Alkitab, kita akan bersama-sama mengucapkan yel-yel kita. Adik-adik, tirukan di rumah ya. Oke, mari kita bersama-sama mengucapkan yel-yel kita. 1, 2, ya. Ini Alkitabku, ada cerita di dalamnya, cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarkannya. Aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Wah, hebat-hebat semuanya. Adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ishak lahir. Adik-adik, kalian pernah gak sih menunggu? Mungkin ada yang menunggu jemputan, atau ada yang menunggu ibu pulang dari pasar, atau mungkin sedang menunggu film kartun kesukaannya. Wah, ketika kalian menunggu, kalian senang apa enggak sih? Ya, betul sekali. Kita itu paling enggak suka menunggu. Kita tidak senang menunggu. Apalagi kalau nunggunya kelamaan. Kita bisa jengkel, kita bisa marah. Tapi adik-adik, tahu enggak sih bahwa Tuhan itu terkadang mengajari kita untuk kita bisa sabar menunggu, karena tidak selalu apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus di dalam doa langsung diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kadangkala Tuhan Yesus bilang tunggu. Maka ketika Tuhan bilang tunggu, ya kita harus menunggu dengan sabar, dengan senang, dan juga dengan semangat. Adik-adik ingat gak cerita minggu yang lalu? Siapa yang menunggu? Wah, betul sekali. Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka menunggu apa? Iya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu kelahiran seorang anak di tengah keluarga mereka. Mereka menunggu janji Tuhan kalau Tuhan akan memberikan anak bagi Abraham dan juga Ibu Sarah. Nah, adik-adik, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu janji Tuhan. Waktunya sangat lama sekali.
Saking lamanya, Ibu Sarah berkata kepada Bapak Abraham, "Papa, lama banget ya Tuhan memberikan anak kepada kita. Kapan ya, Pak?" Terus Bapak Abraham menjawab, "Sabar Bu, sabar. Tuhan pasti memberikan anak kepada kita. Bukankah kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya? Jadi ibu harus sabar ya." Ibu Sarah berkata, "Oh iya juga ya, tapi Pak, coba lihat, kita sekarang kan sudah tua. Saya juga sudah tua. Kalau terlalu menunggu, terus anaknya kapan diberikan, Pak?" Bapak Abraham bilang, "Sabar Bu, sabar." "Oke deh Pak, saya akan sabar," kata Ibu Sarah. Nah, adik-adik, di suatu hari, waktu itu, di siang hari yang sangat panas karena terik matahari. Nah, siang itu Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan kemahnya. Dia duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Ketika Bapak Abraham asik duduk, tiba-tiba Bapak Abraham melihat, oh, di kejauhan sana ada 3 orang bapak-bapak sedang berjalan kaki. Bapak Abraham berkata dalam hati, "Siapa gerangan mereka itu? Siang-siang begini kok berjalan kaki? Pasti mereka itu lapar dan haus. Kasihan mereka." Bapak Abraham bangkit dari duduknya. Dia langsung berlari menghampiri tuan-tuan itu. Dan dia berkata, "Tuan, Tuan, Tuan, mampirlah di kemahku. Hamba-hambaku akan membawakan air untuk tuan-tuan, supaya kaki tuan-tuan bisa dicuci. Setelah kaki tuan-tuan bersih, tuan-tuan bisa beristirahat di bawah pohon yang rindang ini. Dan kami akan menyajikan makanan dan minuman buat tuan-tuan. Setelah tuan-tuan segar, perutnya kenyang, sudah tidak haus lagi, tuan-tuan bisa melanjutkan perjalanan tuan-tuan." Mendengar perkataan Bapak Abraham itu, maka tuan-tuan itu tersenyum kepada Bapak Abraham dan berkata, "Baiklah, terima kasih. Kami akan mampir." Lalu bapak-bapak itu berjalan mengikuti Bapak Abraham. Dan setelah sampai di kemahnya Bapak Abraham mempersilahkan mereka duduk di pohon besar yang ada di depan kemah Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham masuk dan memanggil Sarah istrinya. "Sarah, Sarah istriku, kita kedatangan tamu. Ayo Bu, cepat sajikan roti. Siapkan roti untuk mereka." Ibu Sarah berkata, "Baik Pak, baik Pak. Saya akan mempersiapkannya." Ibu Sarah pun langsung pergi. Dia membuat roti. Sementara Ibu Sarah membuat roti, Bapak Abraham berlari menuju kandang ternaknya. Dia melihat ada seekor anak dari sapi yang sangat gemuk. Dia ambil itu dan dia memasak supaya bisa dimakan tamu-tamunya. Setelah semuanya sudah siap,
Bapak Abraham membawa makanan yang lezat itu kepada tamu-tamunya. Lalu Bapak Abraham berdiri di samping tamu-tamu itu dan mempersilahkan tamu-tamunya untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan mereka. Sementara tamu-tamunya makan, Bapak Abraham tetap mendampingi tamu-tamunya. Dan salah seorang dari tamu itu bertanya kepada Abraham, "Di mana istrimu Sarah?" Abraham terkejut. "Hah? Siapa orang ini? Kok dia tahu istri saya? Bahkan dia tahu nama istri saya. Pasti orang ini bukan orang biasa-biasa. Orang ini bukan orang sembarangan." Dan tiba-tiba dia mengerti bahwa itu adalah utusan Tuhan. Maka tamunya itu berkata kepada Abraham, "Tahun depan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Wah, dengar perkataan itu, Bapak Abraham senang sekali karena dia akan punya anak. Tuhan akan memberikan seorang anak bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan berita yang menggembirakan itu didengar oleh Sarah karena Sarah ada di dalam kemah. Tetapi adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Sarah? Ibu Sarah tertawa. "Tahun depan saya akan punya anak. Masa sih? Gak mungkin aku kan sudah tua, tidak mungkin lagi punya anak. Masa iya sih?" Ibu Sarah hampir tidak percaya kalau dia akan punya anak. Tapi adik-adik, benar yang dikatakan oleh utusan Tuhan itu. Setahun kemudian, maka Sarah istri Bapak Abraham melahirkan seorang anak. Nama anak itu adalah Ishak. Wah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang sekali karena Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka punya seorang anak laki-laki yang ganteng, yang imut dan menyenangkan. Tadi namanya siapa adik-adik? Ya, pinter. Namanya adalah Ishak. Adik-adik, meskipun Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu begitu lama akan janji Tuhan, dan mereka berusaha untuk terus sabar menanti janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan tepati. Tuhan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah tepat pada waktunya. Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Adik-adik, kadangkala kita pun harus menunggu janji Tuhan seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kalau menunggu janji Tuhan, kita harus tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti menepati janjinya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Nah, adik-adik yang Karut kasihi yang ada di rumah, kita harus selalu ingat ya bahwa Tuhan itu selalu
menepati janjinya. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan tepat pada waktu Tuhan. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan kita minggu kemarin? Ya, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, itu cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita berikutnya. Sebelum kita mengakhiri cerita kita, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang sabar menunggu janji Tuhan. Kami percaya Tuhan menepati janji Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Kami serahkan orang tua kami yang terus setia mendampingi kami sekolah minggu di rumah. Berkati kesehatan dan juga usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.